yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara. Next. Lanjut, Dika. Belum muncul, Dik. Udah kelihatan udah. Nggih, udah Mas. Ya. Anggotanya dulu. Yang beranggotakan saya sendiri, Aulias Rahmawati, kemudian Puji Jogjiani, yang ketiga Andika S. Setiawan, yang keempat Eka Lestari. Kami dengan peta konsep pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yang pertama yang kami ambil tentang hakikat pembelajaran, yang kedua pembelajaran bahasa, yang ketiga pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yang keempat teknik berbicara, yang kelima efektivitas berbicara, yang keenam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara, yang ketujuh tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Puji Jogjiani. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara, ada baiknya kita memahami dulu nih, apa itu hakikat pembelajaran. Menurut W.F. Skinner menyatakan bahwa perubahan tingkah laku adalah pembelajaran dan tidak melalui proses yang dapat disimpulkan. Dalam Herbenhan 1982 mengungkapkan bahwa perubahan tingkah laku siswa setelah melaksanakan pembelajaran adalah tingkah laku yang relatif permanen, tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya penguatan atau reinforcement practice. Dapat disimpulkan bahwa hakikat pembelajaran membuat seseorang memiliki pengalaman dan tingkah laku sesuai dengan pengalaman atau pelatihan yang diterimanya. Pembelajaran bahasa itu memiliki tiga, yang pertama sistemik, kedua sistematis, dan yang ketiga terencana. Yaitu seperangkat sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi secara fungsional untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Sistematis, yaitu pelaksanaannya terdapat tatanan dan tahapan yang bersifat prosedural dan berusaha secara kronologis sustatif. Ketiga yaitu terencana. Dalam pembelajaran terlihat jelas dan tegas adanya dasar, arah, atau tujuan dan sasaran yang ini ayah kuliah ini loh. Untuk mewujudkan ketiga karakteristik Nanti jam 1. terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan satu, tujuan pembelajaran, dan dua, pengaturan pembelajaran, ketiga, strategi pembelajaran, dan keempat, evaluasi
kemampuan siswa berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Dan menurut Mulyasa, sebagai alat untuk mempelajari rumpun pelajaran lain, berpikir kritis dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengembangkan sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, apresiatif terhadap karya sastra Indonesia. Pembelajaran BI dilaksanakan secara terpadu antara 4 aspek, yaitu keterampilan berbahasa, perabahasaan, dan sastra. Pembelajaran BI ini dapat diperoleh melalui cara formal maupun non formal. Cara formal yaitu di sekolah, dan non formal melalui media seperti televisi, handphone, maupun surat kabar ataupun majalah lainnya. Dapat disimpulkan, sebagai guru atau calon guru, dalam mengajar aspek keterampilan berbahasa yang menjadi fokus harus mendapatkan penekanan dalam pembelajaran. Jadi, aspek keterampilan atau standar kompetensi yang menjadi fokus tersebut harus menjadi pusat aktivitas pembelajaran dan penelitian. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Eka Septi. Halo Mbak Eka, gimana? Nggak ada respon Mbak Puji ini. Baik Pak, saya melanjutkan. Oh ya, Teori berbicara, kegiatan mengungkapkan isi hati kepada orang lain kita kenal dengan sebutan komunikasi. Komunikasi tersebut dapat berlangsung secara lisan atau dan tulisan. Komunikasi secara lisan mencakup aktivitas menyimak dan berbicara, sedangkan secara tertulis mencakup kegiatan membaca dan menulis. Hubungan keempat aktivitas keterampilan berbahasa tersebut atau mendengar, berbicara, membaca, dan menulis itu memiliki keterkaitan sangat erat. Komponen berbicara. Menurut tarikan 1990 halaman 154, butir-butir atau komponen yang selalu terlibat dalam mempengaruhi pembicaraan adalah: yang pertama, pembicara; yang kedua, pembicaraan; yang ketiga, penyimak; yang keempat, media; yang kelima, sarana penunjang; yang keenam, interaksi. Menurut Harold Gillespie dalam Indra tahun 2002 halaman 7 menawarkan sebuah model proses komunikasi, kemudian dikenal sebagai model Laswell. Menurutnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau source atau sender kepada komunikan atau komunikan receiver atau recipient melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Ada lima komponen yang dipaparkan, yakni: yang pertama, komunikator; yang kedua, pesan atau pembicaraan; yang ketiga, komunikan; yang keempat, media; dan yang kelima, efek. Hakikat berbicara. Hakikat berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan pikiran seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan
informal itu seperti kita berbicara di sekolahan ataupun di lingkungan sekolahan dengan guru maupun kepala sekolah ataupun teman yang lainnya. Kemudian berbicara informal. Berbicara informal itu ketika kita berbicara di tempat kerja dengan berbicara dengan manajer atau rekan kerja yang lain. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya dapat diklasifikasi menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur. Contohnya seperti kita saat melakukan pantomim, itu kita akan menghibur para penonton. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan, seperti ketua RT yang berbicara untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan kemasyarakatan atau lingkungan masyarakat. Yang ketiga, berbicara untuk menstimuli. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang selanjutnya, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatar pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Contoh pidato presentasi adalah pidato yang dilakukan saat pembagian hadiah, setelah kita melakukan 17 Agustus itu ada pembagian hadiah. Yang selanjutnya ada jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Berdasarkan metode penyampaian ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak atau impromptu. Yang selanjutnya metode tanpa persiapan atau extemporan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Selanjutnya ada teknik berbicara. Yang pertama, memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Keberanian merupakan hal yang sangat mendasar. Tanpa keberanian akan mengakibatkan kekacauan saat berbicara, dan tekad yang kuat akan menghilangkan keraguan. Seperti halnya kita berbicara di tempat umum, kita harus memiliki keberanian dan mental yang kuat. Jika kita tidak memiliki mental dan keberanian yang kuat, maka kita tidak akan bisa bicara dengan lancar di depan muka umum. Selanjutnya, memiliki pengetahuan yang luas. Sebagai guru harus menguasai materi yang akan dibicarakan. Tanpa sebuah pengetahuan yang luas, kita tidak akan bisa menjelaskan materi apa yang akan kita sampaikan kepada murid yang membuat dia paham dengan kata-kata kita. Selanjutnya, memahami proses komunikasi massa. Untuk memahami proses komunikasi massa, dapat mengawali dengan analisis pendengar atau situasi. Menguasai bahasa yang baik dan lancar. Sekarang menguasai bahasa yang baik dan lancar, otomatis akan membuat Perbendaharaan kata yang memadai. Selanjutnya, pelatihan yang memadai. Pelatihan merupakan syarat mutlak dalam berbicara di muka umum, khususnya untuk para pemula. Seperti halnya kita berbicara di depan kaca yang beranggapan kalau di depan kita itu ada orang banyak yang sedang mendengar kita saat berbicara. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berbicara. Yang pertama, menentukan maksud pembicaraan. Maksudnya yaitu kita bisa menjelaskan topik apa yang akan kita bicarakan kepada pendengar atau murid. Yang kedua, menganalisis pendengar atau situasi. Misalnya kita menganalisis masalah dari pendengar dan mengenali situasi yang mereka alami. Contohnya ketika pendengar memiliki masalah dalam hidupnya, kemudian kita bertanya situasi apa yang mereka alami. Yang ketiga,
Maksudnya itu setelah kita mendapatkan informasi dari pendengar, kita harus dapat mempersingkat topik yang akan dibicarakan. Yang keempat, mengumpulkan bahan dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi. Yang kelima, membuat kerangka uraian, seperti menjabarkan informasi menjadi sebuah uraian agar kita mudah melakukan pembicaraan. Yang keenam, ada menguraikan secara mendetail. Kita dapat menguraikan permasalahan yang akan dibicarakan secara jelas agar bisa diterima oleh pendengar. Yang kelima, berlatih dengan suara nyaring. Kita harus berlatih intonasi suara agar nyaman didengar. Efektivitas berbicara. Yang pertama, adanya kesamaan kepentingan antara pembicara dan pendengar. Yang kedua, adanya sikap saling mendukung dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya sikap positif, artinya pikiran atau ide yang diutarakan dapat diterima. Yang keempat, sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi keduanya. Yang kelima, adanya sikap keterbukaan yang disampaikan kedua belah pihak. Yang keenam, adanya usaha dari masing-masing pihak untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara. Pembelajaran bahasa pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi, maka proses pembelajaran berbahasa juga harus diarahkan pada tercapainya keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, baik secara pemahaman maupun secara penggunaan. Dalam kenyataan di bahasa secara alami, akan dijumpai pemakaian bahasa atau keterampilan yang terpisah dari pemakaian bahasa, keterampilan berbahasa yang lain, menurut Agus tahun 2004 halaman 39. Yang pertama, pembelajaran berbicara terpadu adalah bentuk pembelajaran berbicara yang dilakukan dengan cara memadukan pembelajaran berbicara dengan pembelajaran yang lain. Yang ketiga, isi atau aktivitas pembelajaran berbicara. Aktivitas pembelajaran berbicara dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu teknik terpimpin. Teknik terpimpin merupakan suatu teknik pembelajaran berbicara yang dilakukan dengan cara meminta siswa mengajarkan atau memaparkan sesuatu sama seperti dengan contoh yang telah ada. Yang kedua, teknik semi terpimpin dilakukan dengan cara meminta siswa memaparkan sesuatu yang secara material sudah ada. Nah, dengan teknik ini, guru memberi kebebasan kepada siswa untuk berperan aktif. Yang ketiga, teknik bebas. Teknik bebas dilakukan dengan cara memaparkan sesuatu secara bebas tanpa bahan yang ditunjukkan. Teknik terpimpin contohnya seperti pidato dan pelaksanaan wawancara. Ya, tapi dilihat dari segi paparannya, aktif pembelajaran secara individu maupun kelompok dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas berbicara yang bersifat dapat dilakukan dengan cara menirukan, menjawab, melengkapi kalimat, mengupas kalimat, dan membuat. Yang kedua yaitu ada aktivitas berbicara yang bersifat ilmiah, dapat dilakukan dengan cara satu, melakukan wawancara melakukan ilmiah, melakukan diskusi kelompok, melakukan diskusi kelas, melakukan
panel forum. Tujuan pembelajaran berbicara sekolah pada umumnya tujuan orang berbicara adalah menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau membedakan. Sebenarnya membedakan pilihan pada tahun 1995 halaman 177. Tujuan pembelajaran di SD K1 tujuan pembelajaran berbicara kelas rendah dan 2 tujuan pembelajaran berbicara kelas tinggi. Tujuan pembelajaran berbicara kelas rendah yaitu satu keberanian siswa, yang kedua melatih siswa menciptakan pengetahuan dan pengalaman, ketiga itu melatih menyampaikan pendapat, yang keempat itu membiasakan siswa untuk bertanya. Yaitu tujuan pembelajaran berbicara kelas tinggi, yang yaitu keberanian siswa, keberanian, pengetahuan, dan keterampilan siswa akan lebih mudah dalam mengungkapkan pengetahuan dari waktu menunjuknya. Pada akhirnya siswa akan terbiasa berbicara dan mampu menanggapi hal yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada mengungkapkan pengetahuan dan wawasan siswa. Setelah siswa kemampuan menceritakan pengalaman, dia akan menceritakan pengetahuan dan wawasan sendiri secara bertahap. Jika kemampuan tersebut diasah dan ditambah kemampuan untuk membaca dan menulis, maka siswa terlatih untuk mengungkapkan pengetahuan dan wawasannya setiap saat. Selanjutnya jika diterusin deh. Halo, tes. Dengar nggak? Dengar. Ketika adalah tapi siswa menyanggah atau menolak, hanya menurut siswa sering-sering berlatih dan banyak sehingga pada waktu menolak menyanggah siswa mempunyai argumen yang kuat. Yang keempat adalah melatih siswa berpikir kritis dan logis. Pembelajaran harus diarahkan agar siswa menjadi kritis dan logis dalam berpikir. Berpikir kritis dan logis dapat terbentuk pada diri siswa jika memiliki keberanian mengeluarkan pendapat, menolak atau menolak pendapat orang lain yang disertai alasan yang kuat, atau kemampuan untuk mengatakan dengan percaya diri bahwa ide saya adalah yang terbaik karena didasari dengan alasan yang kuat, atau ide saya adalah yang terbaik karena didukung oleh bukti yang kuat. Memiliki wawasan yang luas dan juga menghargai orang lain. Yang kelima adalah melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Melalui pembelajaran berbicara, guru dapat menanamkan sikap saling menghargai, saling menghargai
menghargai kehidupan untuk semua orang, dengan saling menghargai kehidupan dalam keadaan aman dan nyaman. Sikap itu harus tanpa sejak ini agar tertanam pada diri siswa dan harus dipupuk secara terus menerus. Sekian dari kelompok kami. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok ini yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Untuk selanjutnya, ya, teman-teman, ini adalah kita memasuki sesi tanya jawab, ya. Memasuki sesi tanya jawab. Nah, silahkan teman-teman mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, ingin dikomunikasikan, ya, sehingga teman-teman semua paham gitu ya kaitannya dengan keterampilan berbicara ini sebenarnya pentingnya apa gitu ya untuk pembelajaran kita atau untuk pembelajaran untuk siswa sekolah dasar khususnya, begitu. Silahkan yang mungkin mau bertanya bisa langsung menyebutkan nama dan NIM-nya. Ada, silahkan. Saya Pak. Oh ya, silahkan Mbak. Amar Adi, MTN 018, ingin bertanya, Ya. jelaskan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Terima kasih. Oke, maksudnya gimana Mbak? Maksud pertanyaannya bisa diulangi, nggih. Faktor-faktor kebahasaan. Nah, faktor-faktor kebahasaan itu sebagai penunjang keefektifan berbicara itu apa saja? Oh gitu. Oke, sudah ditangkap oleh kelompok yang presentasi? Gimana Mbak Puji dan kawan-kawan, sudah ditangkap pertanyaannya? Mas Andika mungkin sudah ditangkap pertanyaannya? Hilang ini ya kelompoknya ya? Atau terpental semuanya ini? Tadi 39 lebih ya, ini tinggal 30. Oh, Mbak Eka keluar juga.
Mas Andika mungkin? Oh, ini Mbak Puji masuk nih. Mbak Farah Zalfira ya. Oke, silahkan Mbak Puji. Maksudnya itu satunya menentukan ketepatan ucapan atau pelafalan. Berucap, tapi itu apa ya? Harus tepat gitu. Bahasanya tepat. Ya, kalau untuk dosen itu jangan. Yang kedua itu penempatan intonasi. Berarti saat berbicara intonasinya harus jelas. Misalnya kalau kita marah berarti ya intonasinya mesti tinggi. Terus pilihan kata atau diksi. Nah ini apa ya? Memilah milih kata yang sesuai. Ingin berkomunikasi. Yang terakhir itu ketepatan sasaran pembicaraan. Misalnya kita berbicara dalam konteks pendidikan dan misalnya harus sesuai dengan sasaran. Bahan atau teman-teman lain. Oke. Bagaimana Mbak Farah? Benar yang dimaksudkan itu atau bagaimana? Iya Pak, benar. Benar. Iya. Yeah. Baik. Kalau Pak Arif boleh sedikit menambahkan ya, sebenarnya tadi di awal sudah ada yang diuraikan oleh kelompok ini kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembicaraan, ya. Pembicaraan. Jadi berbicara itu kan nanti akan berkaitan juga dengan pembicaraan, gitu ya. Pembicaraan. Nah, jadi di sana ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu ya. Tadi sudah disebutkan yang pertama adalah pembicaranya. Jadi orang yang apa? Orang yang berbicara gitu ya. Antara pengirim sama penerima itu kan dia jadi satu pasang gitu ya, satu paket gitu ya. Itu akan mempengaruhi efektivitas pembicaraan. Nah, saya ini tadi ini tidak dijelaskan satu persatu ya. Jadi pembicara itu contohnya gini. Mbak Puji sama Mas Rizky misalkan ya. Itu mungkin terjadi komunikasi yang tidak nyambung gitu ya. Karena apa? Mbak Puji sama Mas Rizky adalah cowok sama cewek gitu ya. Nah, itu jadi pembicara itu akan mempengaruhi keefektifan sebuah komunikasi gitu. Ya. Karena cowok itu biasanya senangnya ngobrol A, cewek senangnya ngobrol B, ya. Itu. Makanya kita turun yang kedua itu akan yang mempengaruhi keefektifan juga adalah pembicaraannya. Jadi pembicaraan di sini maksudnya adalah apa? Topiknya. Ya, topiknya. Jadi pembicara itu mempengaruhi ya. Bisa yang mempengaruhi adalah gendernya, wilayahnya ya kan bisa jadi ya. Kita komunikasi dengan orang Papua itu tidak jadi efektif. Ya. Kalau kita menggunakan bahasa Jawa misalkan. Ya. Nah, itu akan mempengaruhi dan mungkin bahasa sana stylenya akan berbeda dengan bahasa kita gitu. Kemudian pembicaraan dan yang ketiga adalah penyimaknya. Ya, tadi ada pembicara, ada penyimak ya. Penyimak ini dalam lingkup kan karena pembicaraan itu kan tidak hanya terbatas ya, hanya dua orang saja. Tapi kalau penyimak kan jadi dia mungkin konsepnya adalah dia lebih luas, ya. Jadi kaitannya dengan penyimaknya itu tadi, ya. Jadi 100 orang dengan 200 orang, kemudian latar belakang orang tersebut akan mempengaruhi kaitannya dengan jumlah terkait dengan keefektifan pembicaraannya. Kemudian media ya. Teman-teman, kita mungkin antara kita menggunakan media telepon dengan media langsung ya atau bertemu langsung itu akan berbeda ya.
akan berbeda. Dan juga dengan media-media yang lain. Tentunya itu akan mempengaruhi keefektifan pembicaraan. Kita pakai HT, kemudian dengan pakai HP berbeda, ya kan? Kemudian sarana penunjang, ya. Jadi ketika kita berbicara tidak didukung dengan kayak misalkan tadi ya, presentasi hari ini misalkan tidak didukung dengan PowerPoint ya, maka nanti si penyimaknya itu juga tidak akan efektif dalam menangkap materi-materi yang akan disampaikan, gitu ya. Kemudian interaksi, nah ini interaksi ini penting ya, karena kalau sebuah pembicaraan ya interaksinya tidak bagus ya, interaksi itu dalam arti gini, kita berbicara kemudian orang yang mendengarkan itu tidak merespon, itu akan mempengaruhi proses pembicaraan itu sendiri. Ya, dikiranya kita tidak nyambung, kita tidak mudeng atau tidak apa gitu ya. Jadinya itu akan mempengaruhi. Maka interaksi dalam proses pembicaraan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya, kalau Pak Arif mungkin menambahkannya dari sisi itu, begitu. Nah, untuk selanjutnya silakan mungkin masih ada pertanyaan lain dari mahasiswa yang lain terkait dengan berbicara ya di sekolah dasar. Saya izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Utami, silahkan Mbak Utami. Tadi kan disampaikan dalam berbicara harus diberi keberanian dan tekad. Ya, Kita menciptakan keberanian dalam berbicara. Kan kadang bicara di depan umum kan kadang kita grogi. betul. Menciptakan keberanian. Oke, silahkan Mbak Puji dan kawan-kawan. Mungkin ada respon terlebih dahulu, grogi. Udah gitu. Oke, kalau ada nggak dari jawaban dari mungkin anggota yang lain? Kayaknya tadi di slide ada ya? Ya, Supaya tidak dibuka berbicara. Kemudian jangan menghindari kontak mata dengan audiens. Karena kalau kita dengan audiens atau pendengar, jangan menghindari kontak mata dengan. Yang ketiga, jangan terburu-buru atau berbicaralah dengan santai. Karena saat kita berbicara itu yang bikin habis itu yang handphone seperti muka kita, tapi gimana sih cara kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain yang mampu mereka terima sesuai dengan bahasa kita sendiri dan tidak terburu-buru dan sangat santai atau tidak ada beban apapun dalam berbicara. Yang keempat, memfokuskan pada tujuan. Saat kita berbicara itu kepada orang lain itu memang tidak mudah, tapi selagi kita memiliki tujuan yang ingin dicapai saat kita berbicara, maka kita akan bisa berbicara di depan orang banyak. Seperti halnya saat kita menjadi MC di acara kampus, maka kita itu diminta untuk memiliki keberanian dan harus bisa memfokuskan pada tujuan kita untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau audiens. Gitu, Pak. oke. Terima kasih. Ini akan saya lengkapi dengan slide yang tadi sebenarnya sudah
disampaikan juga ya. Nah, terlihat atau tidak? Sudah ya. Nah, ini teknik berbicara ini tadi termasuk komponen-komponen yang harus diperhatikan ya, teman-teman. Ketika teman-teman ingin menguasai apa ya, kemampuan berbicara. Tadi kan yang dikhawatirkan kan gugup itu tadi ya. Ketika dia ketemu ketika Mbak Utami mungkin berbicara di hadapan umum ya, kemudian gugup gitu dan sebagainya. Maka kalau dari presentasi hari ini yang kita tangkap adalah yang pertama harus memiliki keberanian. Jadi nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh seseorang untuk berbicara di hadapan umum, contohnya adalah kita presentasi seperti hari ini, maka kita sudah tidak berpikir bahwa kita adalah, jangan sampai berpikir bahwa kita wah kayaknya aku masih belum bisa deh gitu. Tapi harus berpikirnya adalah bahwa kita sudah bisa ya, kaitannya dengan itu sudah bisa. Jadi harus berani dulu ya. Jadi yang sering Pak Arif temui ya dari beberapa baik mahasiswa ataupun person ya, perseorangan, itu rata-rata adalah ketika mereka berbicara di depan umum, ketika dia dapat satu instruksi dari audiensnya, dia langsung melempem gitu ya. Dikiranya materi yang lain itu jadi tidak benar gitu ya. Padahal bukan seperti itu ya. Ketika teman-teman berbicara di hadapan umum, kemudian dapat instruksi, misalkan satu instruksi, itu anggaplah itu bagian wajar ya. Karena kita tahu gitu ya, kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna ketika kita baru proses belajar itu tadi. Makanya kita harus menyadari bahwa dari apa yang kita sampaikan ya, itu pasti ada lemahnya, ada titik lemahnya ya. Nah, maka ketika itu terungkap oleh audiens ya, kita harus legowo, kita harus terima. Oh ya, bagian itu memang bagian yang tidak saya masih belum bisa menguasai secara optimal. Jadi pengakuan itu akan menjadikan teman-teman menjadi seorang pembicara yang bijak, gitu ya. Itu salah satu tekniknya agar apa? Orang itu tidak ngoyo-ngoyo kita terus gitu ya. Wah, nggak iso dan sebagainya. Ya, kita sampaikan bahwa di sini kita juga masih belajar, gitu ya. Kemudian berani dan tekad itu tadi sudah satu paket ya. Jadi pastikan teman-teman niatnya adalah untuk menyampaikan apa yang kalian pahami itu tadi. Kemudian yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang luas. Nah, ini memang tidak bisa secara instan ya. Tetapi teman-teman, semakin kita banyak berbicara, maka kita akan semakin terampil mengkaitkan ya apa yang kita ketahui dengan kondisi kontekstualnya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman jarang berbicara, ya mungkin akan kesulitan juga ketika kalian harus mengkaitkan apa yang kalian bicarakan itu ya dengan konteks yang ada di sekitar kalian. Gitu. Jadi maka ini kuncinya adalah harus memiliki pengetahuan yang luas. Makanya Rasulullah itu kan mengajarkan bahwa kita harus banyak bersilaturahmi, gitu kan. Agar apa? Agar kita mengenal lingkungan kita, gitu. Lingkungan itu tidak hanya kondisi wilayah ya, tetapi juga orang-orang yang di sekitar kita itu bagaimana, gitu. Dan kalau kita melihat beberapa iklan itu ya, kadang iklan itu mengajaknya adalah bahwa kita banyak mendengar, gitu ya. Banyak mendengar, ketika kita banyak mendengar, memahami ya, maka kita akan membicarakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Kemudian memahami proses komunikasi massa. Nah, ini juga bukan suatu hal yang instan ya, teman-teman semuanya. Karena apa? Dulu Pak Arif ketika masih pertama kali ya, masih seperti teman-teman lah, presentasi itu cepet-cepetan gitu ya. Wah, yang penting cepet dan rampung gitu ya. Itu hal yang wajar ya. Tetapi seiring berjalannya waktu,
kita akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Nah, kalau ini sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, jadi bukan asal menyampaikan ya. Kalian lihat kalau orang-orang berbicara, kalau saya sering melihat itu seperti Prof. Jafar, kemudian Pak Rektor, kemudian intinya orang-orang besar yang ada di sekitar saya itu, saya lebih banyak mempelajari style mereka ketika berbicara. Ya. Mungkin step yang akan teman-teman tempuh setelah ini adalah berpikir, kemudian baru berbicara gitu ya. Dan nanti step yang lebih tinggi lagi adalah kalian akan mencari dasar, ya, mencari dasar. Jadi setiap yang kita ucapkan itu harus ada dasarnya, kemudian berpikir, baru berbicara. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di pengendalian diri. Ya. Jadi orang yang ngomongnya sudah bagus, sudah halus, enak didengar gitu ya. Itu dia pengendalian dirinya itu bagus. Gitu ya. Jadi ngomongnya itu juga waktu ya, biarkan waktu berjalan gitu ya. Tetapi orang-orang yang sudah kemampuan berbicaranya sudah bagus, maka meskipun dia memiliki waktu yang singkat, tetapi dia bisa menyampaikan materi yang padat. Itu yang kerennya di situ. Nah, makanya saya senang ketemu orang-orang ketika orang yang dia keterampilan berbicara yang bagus itu saya pahami benar polanya. Oh, ngobrolnya gimana toh? Tahapannya seperti apa toh gitu ya. Saya belajar terus dari sana. Tek. Nah, sedikit banyak nanti saya tiru ya, saya sesuaikan dengan kepribadian saya. Nah, maka itu mungkin step yang harus teman-teman semua pelajari juga ya. Karena teman-teman di sini kan banyak sekali referensi yang bisa digunakan. Gitu ya. Maksud saya referensi person ya, orang ya. Kemudian menguasai bahasa yang baik dan lancar. Nah, teman-teman semuanya, seringkali kita ingin bisa menyampaikan materi yang bagus, tetapi kita tidak mendapatkan proses input yang banyak. Ya, menguasai bahasa yang baik dan lancar itu salah satunya adalah teman-teman harus banyak mendengar dan juga harus banyak membaca. Ya, kalau persentasenya ini jauh lebih kecil dari berbicara dan menulis kalian, gitu ya, maka teman-teman semuanya jangan berharap bisa memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Ya. Jadi ini harus diperbanyak apa? Membaca sama mendengarnya. Ya. Dan ketika kalian mendengar, referensinya harus naik tingkat. Gitu. Jadi jangan yang didengar cuma dari si A terus ya. Itu jadi stagnan ya. Tetapi dengarkan si B, dengarkan si C, dengarkan si E dan sebagainya. Sehingga kalian akan referensi bahasanya jauh lebih banyak. Kemudian baca buku yang beraneka ragam. Ya. Jadi ketika kalian suka novel, jangan novel terus gitu ya. Sisipi dengan buku-buku yang lain, ya. Gitu. Sehingga nanti kemampuan berbahasanya akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan. Kalau di sini pelatihan ya. Tetapi sebenarnya lebih sederhananya adalah latihan. Ya. Latihan yang memadai. Ya, bukan yang banyak ya, tetapi yang memadai. Yang memadai itu apa? Yang berkualitas. Ya. Banyak pelatihan-pelatihan, kita ikut pelatihan gitu ya. Kemudian setelah pelatihan selesai ya hilang ilmu kita gitu ya. Makanya itu harus diterapkan di kehidupan kalian. Jadi step by step-nya itu benar-benar kalian ulang-ulang. Oh, kemarin saya nyoba ini, kemarin saya nyoba itu dan sebagainya. Maka salah satu kunci ya, kunci ketika kalian ingin terampil dalam berbicara, salah satu kuncinya adalah paksakan diri kalian. Ya, harus dipaksakan. Karena kalau kita narimo, ya wis lah ngene wae gitu ya. Ya sudah, maka juga akan biasa saja ya. Tetapi ketika kalian paksakan, wah, besok ada presentasi. Pokoknya saya harus bertanya. Nah, ini pokoknya saya harus bertanya ini adalah proses pemaksaan diri gitu ya. Karena apa? Di situ mungkin kita bahasanya masih belibet dan sebagainya ya. Kita malu kan ya.
Kita malu, maka kita akan berjanji pada diri kita, besok saya nggak mau mempermalukan diri saya sendiri. Maka saya bertanyanya harus lebih sistematis. Ya kan? Karena bahasa tadi kan salah satu kuncinya adalah sistematis tadi. Begitu. Nah, maka ini teman-teman, berbicara itu penting ya. Dan besok ketika kalian wawancara, ya, kalian pengen masuk kerja, salah satu yang pertama akan dilihat adalah kemampuan berbicara kalian. Ya. Kalau kemampuan berbicara kalian masih belepotan gitu ya, maka ya itu sudah menjadi casing ya, cover ya. Walaupun yang pertama mungkin penampilan ya kan. Setelah penampilan akan dikonfirmasi dari kemampuan kalian dalam berbicara ya. Maka itu sih kalau Pak Arif ya, kaitannya dengan berbicara, teman-teman bisa mulai dari sekarang ya. Makanya presentasi ini adalah sebagai ajang untuk latihan. Begitu. Gitu ya Mbak ya. Mbak Utami ya. Itu tambahan saja dari Pak Arif ya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin untuk materi ini? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, karena waktunya mungkin sudah tinggal 40 menit ya, maka kita berikan kesempatan ya kepada kelompok selanjutnya ya untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap kelompok berikutnya? Sudah ya, oke. Sambil menyiapkan materinya, Pak Arif mungkin bisa didiktekan dulu ya, diktekan dulu nama-nama, oh bukan nama-nama ya, NPM-nya saja ya. NPM dari masing-masing anggota kelompok yang ada ya. Oke. 0017 Mbak Harliza. Oke. 030 Mbak Atala Cika ya. 0032 Mbak Afriza ya. 0040 Mbak Anissa Dara. Oke. Silahkan bisa langsung mempresentasikan ya hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Antara lain yang pertama, menanggapi sesuatu atau peristiwa. Yang kedua, berwawancara dengan narasumber. Yang keempat, melaporkan hasil wawancara. Yang keempat, mendeskripsikan benda atau alat. Selanjutnya, materi untuk kelas tinggi kelas 6. Antara lain, yang pertama, menceritakan hasil pengamatan. Yang kedua, menyampaikan pesan atau informasi yang diperoleh dari narasumber. Yang ketiga, yang keempat, disertai alasan. Selanjutnya, metode dan media pembelajaran berbicara. Yang pertama, kita akan membahas media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan siswa dan guru untuk proses belajar mengajar. Adapun media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbicara antara lain yang pertama telepon, yang kedua pesan, yang ketiga radio, yang keempat program televisi, yang kelima pengeras suara, yang keenam gambar, yang ketujuh tablet. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran dan pembelajaran kepada siswa. Menurut apabila dikaitkan dengan pengalaman belajar, metode memberikan pengalaman belajar yang telah dirancang. Lalu, menurut Arisan dalam tahun 2002, halaman 56, beberapa metode pembelajaran berbicara yang dapat diterapkan adalah metode ulang ucap, lihat ucap, memerikan, menjawab pertanyaan, bertanya, menggali, melanjutkan cerita, menceritakan kembali, bercakap-cakap, mereka cerita gambar, bercerita, memberi petunjuk, melaporkan, wawancara, bertelepon, menjadi dramatisasi. Untuk penjelasan beberapa metode pembelajaran berbicara menurut Arisan. Yang pertama ada ulang ucap. Metode ulang ucap sangat cocok untuk siswa SD karena pada tahap-tahap awal siswa belajar berbicara memerlukan contoh pelafalan secara jelas sebagai ICT atau psikol. Yang kedua ada lihat ucap. Metode ini dapat atau guru lakukan dengan cara memperlihatkan sesuatu yang konkret atau bentuk benda sebagai media. Kemudian siswa menyebutkan warna benda tersebut dan menceritakan isi gambar. Yang ketiga ada memerikan. Dalam pelaksanaannya, siswa disuruh memperlihatkan sesuatu yang dapat berwujud benda atau peristiwa dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian siswa disuruh memerikan atau mendeskripsikan sesuatu yang diperlihatkan tersebut secara lisan. Yang keempat ada menjawab pertanyaan. Metode ini digunakan untuk semua mata pelajaran dan dalam pembelajaran D1 dapat digunakan untuk semua standar kompetensi karena dalam setiap pembelajaran guru dapat mengawali dengan memberikan pertanyaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Isabella. Selanjutnya
Mbak, itu double itu Mbak. 78. Yang 8 apa harusnya? Melanjutkan cerita. Mungkin menceritakan kembali apa ya? Oke, baik, di skip dulu aja nggak apa-apa. Oke. Yang ke-9 ada percakapan. Percakapan merupakan pembicaraan atau ucapan tentang suatu masalah. Suasana dalam percakapan adalah pelaksanaan akap.
dapat digunakan pada kelas ini, khususnya kelas 5 dan kelas 6. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Atalanisa. Selanjutnya yang ke-17 yaitu bertelepon. Melalui metode ini, Anda sebagai guru dapat meminta siswa untuk mendemonstrasikan berbicara lewat telepon. Yang perlu diketahui siswa bahwa dalam bertelepon siswa dilatih mengekspresikan perasaan dan pikiran tokoh dalam menyusun model perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menyimak. Salah satu contoh alternatif model pembelajaran berbicara di SD untuk kelas rendah yaitu pelajaran bahasa Indonesia, satuan pendidikan di sekolah dasar, kelas 1 semester 1, waktu pertemuan yaitu 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit, dengan diri sendiri. Kompetensi dasarnya yaitu siswa mampu memperkenalkan diri. Wajib belajar, siswa mampu memperkenalkan diri dengan menggunakan kalimat sederhana dan bahasa yang santun. Menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara kandung termasuk pembelajaran sebagai yang pertama yaitu guru memberi silakan memperkenalkan diri dan dituliskan dengan jawab tentang nama kelas dan siswa secara tertulis feedbacknya tentang nama orang tua, anggota keluarga, dan dapat kembali. Siswa secara bergilir memperkenalkan diri dan anggota keluarganya. Salah seorang siswa disuruh menulis ulang seperti biasa, atau yang sudah dapat menulis disuruh menulis lagi. Secara bersama-sama menambahkan nama salah satu
Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok ini yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Untuk teman-teman semuanya bertanya ya kaitannya dengan materi ini. Silahkan. Masih ada? Silahkan. Oke, kalau belum ada, Pak Arief mungkin akan meminta ya, ini bukan bertanya tapi meminta menjelaskan kepada kelompok ini kaitannya bedanya antara ya lihat, ucapkan dengan memberikan, bedanya apa? Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Silahkan. Lihat, ucapkan, dan memberikan. Atau mungkin mahasiswa yang lain mungkin bisa menjelaskan bedanya antara memberikan dengan lihat, ucapkan.